Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku pada seluruh sahabat-sahabatku yang ada di Langkat Medan. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilimpahkan anugerah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kami akan sedikit mengkaji tentang surat Ad-Dukhan, artinya kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, artinya hanya Allah lah yang tahu rahasianya. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Di dalam maknanya ini, Al-Qurannya ini disembunyikan, Al-Qurannya ada tanda kurungnya. Aslinya artinya demi kitab yang jelas. Jadi di dalam tatanan syariat memahaminya ya demi Al-Quran, Al-Quran yang dohir itu. Kan bisa dilihat Al-Quran dengan jelas. Akan tetapi makna yang tersembunyi, makna mutasabihatnya adalah demi kitab yang jelas. Apa maknanya? Kitab yang jelas itu adalah hidup dan badan ini. Itulah Al-Quran Qadim, kitab yang jelas. Tanpa hidup, tanpa badan, apakah kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang sangat amat jelas? Apa yang kita pandang, apa yang kita dengarkan, semuanya sudah jelas. Nah, dari kitab hidup dan badan inilah maka seluruh ayat-ayat Allah itu akan nampak dengan jelasnya. Nyata, tidak angan-angan lagi. Selama ini sebelum Anda berbaiat, seolah-olah apa yang Anda lihat, apa yang Anda pandang, seolah-olah itu kan ayat-ayat diri Anda. Bukan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena Anda masih merasa mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Jadi seolah-olah apapun yang Anda pandang, seolah-olah apapun yang Anda dengar, semuanya bermula, berasal, bersumber dari diri Anda sendiri. Seolah-olah apa yang Anda semuanya ciptaan diri Anda sendiri. Seolah-olah Andalah yang bisa menciptakan seluruh apa-apa dan siapa-siapa yang Anda pandang selama ini. Jadi ayat-ayat Allahnya masih tersembunyi. Karena di dalam hati kita selama ini masih jadi Tuhan daripada menjadi hamba.
Akhirnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar seolah-olah berasal dari diri kita sendiri, ya kan? Ketika kita sudah berbaiat, maka nyatalah Allah dan nyatalah ayat-ayat Allah. Jadi ketika Allah sudah berkuasa atas hidup dan badan ini, maka nyatalah semua ayat-ayat Allah yang tergelar di alam dunia ini. Maka bisa dibuktikan ayat-ayat Allah dengan nyatanya, bukan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat Allah yang jelas ini, apapun yang ada di alam semesta ini ada, terwujud karena adanya hidup dan badan, iya kan? Jika tak ada hidup dan badan, jika tak ada kitab yang nyata ini, maka seluruhnya takkan pernah terwujud, maka seluruhnya takkan pernah ada bila hidup dan badan ini tidak ada. Jadi adanya apa-apa, jadi adanya siapa-siapa, karena adanya hidup dan badan ini. Mari kita lanjutkan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Maksudnya apa? Allah menciptakan cikal bakal badan-badan manusia ini di malam hari yang berkah. Maksudnya bukan malam-malam dohir ini. Di malam yang berkah itu ketika diri manusia kita belum ada, itulah malam. Ketika diri manusia masih gaib, itulah malam. Yang ada hanya Allah. Yang sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Maksudnya Allah menciptakan cikal bakal badan ini di suatu malam. Di saat manusianya masih belum bisa menguasai hidup dan badan ini. Manusianya masih gaib. Masih belum ada sesebutan. Itulah malam. Maka dari itu malam Lailatul Qadar itu bukan di malam-malam yang dohir itu. Jadi malamnya hati, tiadanya diri manusia di hati kita. Gaibnya kemanusiaan kita di hati kita. Yang ada hanya Allah. Itulah malam yang suci. Malam Lailatul Qadar. Jadi meskipun siang hari, tapi di dalam hati kita sudah tak wujud lagi diri manusianya, ya malam Lailatul Qadar. Meskipun Anda ke pasar siang hari, nyantai-nyantai di pasar, tetap Lailatul Qadar, malam yang mulia. Maksudnya hatinya malam dari selain Allah, yang ada hanyalah Allah. Itulah malam yang mubarakah, malam yang berkah. Ketika manusia sudah pensiun jadi Tuhan. Anda yang sudah dibaiat ini kan sudah pensiun dini. Jadi pensiun dini dengan sukarela dan ridho. Tapi kalau pensiunnya nunggu nanti, ya dikembalikan dengan paksa dan siksa.
saat pencopotan paksa dan siksa serta azab yang pedih. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi Allah lah yang memberi peringatan kepada seluruh manusia, seluruh ciptaannya. Mari kita lanjutkan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ayat yang keempat, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam itu, maksudnya bagaimana? Bila manusia sudah kembali ke rahmatullah, berarti kan sudah malam manusianya. Jadi semua urusan-urusan sudah diurusi oleh Allah yang maha berkah. Jadi dulu sebelum baiat, Andalah yang bekerja, Andalah yang cari nafkah. Sekarang setelah baiat, Andanya sudah malam, yang terang benderang dan yang nyata hanya Allah. Jadi Anda sekarang sudah enjoy saja. Tidak usah kerja, tidak usah zikir, tidak usah sholat, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah mandi. Semuanya biarkan Allah yang menggerakkan itu semua. Kan bebas. Nah, itulah yang dimaksud malam yang penuh berkah dengan urusan-urusan yang penuh berkah pula. Jadi Allah lah yang mengurusi manusianya, bukan manusianya lagi yang sok tahu akan urusan-urusannya sendiri. Selama ini kan seolah-olah hanya Anda saja yang tahu urusan Anda. Jangankan Allah, saudara Anda, teman Anda tidak akan tahu urusan Anda. Apalagi Allah, ya kan? Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah Anda sendiri. Jadi seolah-olah semua urusan Anda pegang sendiri. Akhirnya ya disiksa. Akhirnya ya diazab dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan. Dengan berbagai macam kekhawatiran. Besok makan apa? Besok ini untuk mencukupi anak dan istri bagaimana? Semuanya dipenuhi dengan rasa ketakutan, kekhawatiran. Karena manusianya masih jadi Tuhan, ya diazab di neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Berarti selama ini kan Anda sudah merasakan siksa neraka, bukan?